Apa itu availability concept? Availability memiliki pengertian waktu di mana layanan bisnis beroperasi. Dengan kata lain, availability merupakan kelangsungan bisnis. Jika dalam infrastruktur TI, availability mencerminkan rentan waktu aktif sebuah aplikasi, server, atau situs yang memberikan nilai bisnis. Sebelum memasuki pembahasan pertama, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri dan kelompok saya. Nama saya Erik dan kelompok saya terdiri dari Howin Hartono, Rudy, Kevin, dan Justin Hadinata Suwito. Secara umum, availability merupakan hal yang tidak dapat diukur maupun dijamin bahwa akan 100% selalu tersedia, mau berapapun kemampuan dan sumber daya yang telah kita keluarkan. Availability baru dapat diketahui jika sebuah infrastruktur telah berjalan selama beberapa tahun. Availability biasanya ditunjukkan dengan persentase yang dihitung dari periode 1 tahun atau 1 bulan. Nah, pada tabel ini dihitung dari 1 tahun yang memiliki 8.760 jam. Jadi, 99,8% dari jam tersebut adalah 17,5 jam. Dan jika ingin mendapatkan hasil downtime per bulan, maka angka tersebut akan dikalikan dengan 60 untuk mengkonversikan jam ke menit, kemudian dibagi dengan 12 untuk mengkonversikan tahun menjadi bulan. Dan untuk hasil per minggu, dapat diambil dari angka downtime per tahun, dikalikan dengan 60, kemudian dibagikan dengan 52 untuk mengkonversikan tahun ke minggu. Begitu pula dengan angka per detik, maka perlu dilakukan pembagian 60 dari hasil angka menit atau 3.600 dari hasil jam. Nah, kebutuhan availability yang sering dipakai sekarang adalah 99,8% dan 99,9% availability per month. Dan untuk memenuhi kebutuhan ini, diperlukan ketersediaan yang lebih tinggi dari infrastruktur yang dasar. Secara spesifik berada di 99,99% atau di atasnya. 99,9 berarti 525 menit downtime dalam setahun. Namun, tidak berarti server akan down selama 525 menit dalam satu kali kejadian. Namun, akan dijumlahkan dari kejadian per hari, berapa menit, dan dijumlahkan dalam 1 tahun tersebut. Dapat dilihat dari tabel bahwa unavailability yang berkisaran 0 sampai 5 menit akan terjadi tidak lebih dari 35 kali dalam setahun. Dan untuk yang 5 sampai 10 menit tidak akan melebihi 10 kali dalam 10 tahun. Begitu pula seterusnya, 10 sampai 20 menit tidak akan melebihi 5 kali, 20 sampai 30 menit tidak akan melebihi 2 kali, dan di atas 30 menit hanya akan terjadi 1 kali dalam setahun. Baik, untuk penjelasan berikutnya saya akan menjelaskan mengenai MTBF dan MTTR. Apa itu MTBF dan MTTR? MTBF adalah rata-rata waktu yang dilalui antara kerusakan sistem. MTTR adalah waktu yang diperlukan untuk memperbaiki sebuah kerusakan. Yang akan saya jelaskan sekarang adalah MTBF. Apa itu MTBF? MTBF adalah metrik yang bertujuan untuk membantu pelanggan membuat keputusan yang tepat tentang kapan harus meningkatkan sistem atau memasang perangkat keras ke dalam pemeliharaannya. Jika setelah fase pemeliharaan preventif, MTBF telah meningkat, hal ini menunjukkan peningkatan keandalan perangkat keras. Peningkatan MTBF juga menunjukkan efisiensi proses pemeliharaan. Berikutnya adalah contoh kasus dari MTBF. MTBF dinyatakan dalam bentuk jam, jadi hasil yang akan kita dapatkan merupakan bentuk jam. Bagaimana cara kita menghitungnya adalah total waktu operasional antara kegagalan dibagi jumlah total kegagalan. Yang pertama, kita bisa lihat mulai dari hari 0 sampai hari ke 100 merupakan uptime dari sebuah sistem. Hari 100 sampai hari 107 merupakan sebuah downtime dari sebuah sistem. Hari 107 sampai 197 merupakan uptime dari sebuah sistem, dan seterusnya. Dari data di atas kita peroleh jumlah kejadian uptime dari sebuah sistem sebanyak 4. Jadi, jika kita bisa lihat dari hari 0 sampai 100 itu merupakan 100 hari untuk uptime, dan
hari 107 sampai 197 merupakan 90 hari uptime, 200 sampai 290 merupakan 90 hari uptime, dan jika kita total semua jumlah dari kasus tersebut, kita mendapatkan 379 hari merupakan lama total uptime dari sebuah sistem dibagi jumlah uptime yang terjadi dalam sebuah sistem. Dalam kasus ini kita memiliki 4 uptime. Jadi jika kita bagi akan mendapatkan 94,75 hari atau dikonversikan ke dalam bentuk jam adalah 2274 jam. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu MTTR. MTTR adalah sebuah mean time to repair, yang artinya jumlah rata-rata waktu yang diperlukan untuk memperbaiki sistem dan mengembalikannya ke fungsionalitas penuh. Perhitungan MTTR dimulai setelah perbaikan dimulai dan akan terus berlanjut hingga layanan yang terganggu sepenuhnya dipulihkan. Berikut merupakan contoh kasus yang akan saya berikan. Jadi, contoh kasus ini mengalami tiga kali perbaikan, atau dibutuhkan waktu sebanyak 24 jam jika kita total semua perbaikan mulai dari perbaikan pertama, kedua, dan ketiga. Jika berdasarkan rumus MTTR, yaitu waktu perbaikan dibagi jumlah perbaikan, maka kita akan mendapatkan hasilnya sebanyak 8 jam. Yang berarti bahwa MTTR dari sebuah organisasi ini diperlukan adalah 4 jam untuk memperbaikinya, atau waktu rata-rata yang dihabiskan organisasi pada setiap waktu berhenti untuk mengembalikannya ke operasional. Source of unavailability atau sumber-sumber yang menyebabkan suatu sistem tersebut tidak tersedia untuk user. Yang pertama, human error atau kelalaian manusia. Contohnya seperti salah mematikan komponen sistem ataupun salah menghapus file atau data penting pada sistem. Yang kedua, software bug ataupun kecacatan pada software yang menyebabkan suatu software tidak dapat berjalan dengan semestinya. Contoh software bug yang populer adalah blue screen pada Windows yang menyebabkan secara sementara user tidak dapat mengakses sistem tersebut. Yang ketiga, planned maintenance ataupun pemeliharaan sistem secara terencana yang bertujuan untuk meningkatkan sistem yang ada ataupun memperbaiki sistem yang ada, yang menyebabkan secara sementara user tidak dapat mengakses sistem. Yang keempat, physical defect ataupun kerusakan komponen-komponen fisik atau hardware pada suatu sistem. Contohnya seperti mungkin disk drive-nya rusak ataupun seperti power supply-nya yang rusak. Yang kelima, environmental issue atau isu lingkungan tempat dari suatu sistem tersebut ada masalah. Contohnya itu seperti ada bencana alam ataupun pemadaman listrik. Yang keenam, complexity of infrastructure. Jadi semakin kompleks suatu sistem yang ada, apalagi tambah dengan tenaga kerja yang tidak handal, menyebabkan suatu sistem tersebut menjadi sangat sulit untuk di-maintenance. Baik, sekarang kita berada di availability patterns. Patterns atau pola merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, baik itu di dalam sistem maupun dunia nyata. Di dalam availability patterns, terdapat sebuah istilah single point of failure atau biasa yang disingkat sebagai SPOV. SPOV merupakan suatu kerusakan yang dapat menyebabkan keseluruhan sistem berhenti bekerja secara total. Untuk mencegah SPOV, kita dapat melakukan kombinasi dari redundancy, failover, dan fallback. Untuk redundancy, merupakan duplikasi komponen penting dalam satu sistem. Dalam komponen infrastruktur TE, redundancy biasanya diimplementasikan dalam sumber daya, jaringan infrastruktur, dan host bus adapter. Kita ke failover. Failover atau kegagalan adalah pengalihan secara otomatis ke sistem siaga, baik di pusat data yang sama ataupun di pusat data lainnya. Sebenarnya, failover dan fallback memiliki pengertian yang sama. Namun, di fallback, pengalihan dilakukan secara manual, sedangkan failover dilakukan pengalihan secara otomatis. Business continuity. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, insiden atau disrupsi dapat terjadi karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal itu misalkan adanya kegagalan pada software yang digunakan. Faktor eksternal itu misalkan adanya bencana alam ataupun ada gangguan dari pihak ketiga seperti hacker, cracker, dan lain sebagainya. Insiden atau disrupsi ini dapat mengganggu operasional dari sebuah perusahaan atau organisasi itu. Oleh karena itu kita membutuhkan namanya business continuity management.
Business Continuity Management ini sendiri dirangkum dalam sebuah standar internasional yaitu ISO 22301, International Standard Organization. Business Continuity Management ini sendiri bertujuan untuk merangkum segala kegiatan-kegiatan operasional organisasi agar dapat berjalan kembali seperti biasa setelah atau pasca insiden terjadi. Adapun manfaat dari Business Continuity Management ini adalah: satu, untuk melindungi aset-aset dari perusahaan; kedua, meningkatkan ketahanan organisasi; ketiga, melindungi pencapaian terhadap keberlangsungan organisasi; keempat, itu meningkatkan reputasi organisasi; dan yang terakhir itu memberikan kontribusi terhadap peningkatan berkelanjutan pada organisasi tersebut. Adapun salah satu bentuk dari Business Continuity Management ini adalah DPR atau dikenal dengan Disaster Recovery Planning. Disaster Recovery Planning ini adalah sebuah bentuk pengukuran untuk mengukur dampak sebuah bencana yang terjadi secara rasional dan cost efektif. Ada bencana atau insiden terjadi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu terjadi karena bencana alam dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah misalkan adanya fatal atau kegagalan dari manusia itu sendiri. Misalkan adanya kebocoran data atau infrastruktur yang lalai. Dalam disaster recovery planning ini ada istilah yang dinamakan dengan RTO dan RPO. Dalam sebuah bencana itu, dalam IT itu akan ada data yang hilang, dan jika ada data hilang, maka data center itu akan berusaha untuk memulihkan data mereka kembali. Nah, di dalam jangka waktu ini ada istilah yang dinamakan RTO dan RPO. Pertama-tama saya akan membahas tentang RPO. RPO itu dari Recovery Point Objective. RPO ini adalah waktu toleransi yang dapat ditoleransi untuk data yang hilang. Misalkan seperti ini, dalam sebuah perusahaan itu waktu yang untuk data toleransi hilang itu 2 jam atau 1 hari. Jadi data yang hilang itu adalah data dalam 1 hari, seperti itu. Nah, kemudian yang RTO ini adalah Recovery Time Objective. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan data yang hilang dari RPO itu. Nah, semakin kecil RTO, berarti semakin besar biaya yang kita keluarkan untuk memulihkan data tersebut. Karena semakin banyak data yang hilang dan kita memulihkannya dalam waktu yang relatif cepat. Demikian presentasinya. Terima kasih.